Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum, NIM 181421372 dari jurusan Pendidikan Biologi kelas B. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dari mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di mana di sini kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, KTSP sendiri ini adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian, otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Kemudian kita masuk ke tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, secara umum tujuan diterapkannya KTSP ini adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan, mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dan pengembangan kurikulum secara khusus. Nah, tujuan diterapkannya KTSP ini yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Kemudian ada komponen-komponen kurikulum KTSP. Nah, komponen KTSP terdiri dari yang pertama itu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, kemudian komponen kurikulum yang kedua itu struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, struktur kurikulum merupakan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh dan harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Nah, komponen yang ketiga itu kalender pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian kita masuk kepada aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP.
Nah, aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat. Kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran dibuat atau silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Kemudian selanjutnya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan atau KTSP ini dapat dilakukan melalui pengembangan komponen kurikulum, diantaranya yaitu visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, visi dan misi pendidikan ini harus berorientasi ke depan, dikembangkan bersama dan seluruh warga sekolah, merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan, dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna, dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya berbasis nilai dan konseptual. Kemudian selanjutnya itu struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Keluasan dan kedalaman pada setiap kelompok mata pelajaran sebagai beban belajar bagi setiap peserta didik pada satuan pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kelemahan dari KTSP ini. Adapun kelebihan yang pertama itu dari KTSP ini, pertama mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi real di lapangan dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Nah, kelebihan yang kedua itu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Nah, kelebihan yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk melibatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Kelebihan yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat, karena menurut para ahli, beban belajar yang berat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Kemudian kelebihan yang kelima itu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kelebihan yang keenam, guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Kelebihan yang terakhir itu kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi atau konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan kondisi daerahnya masing-masing. Masuk ke kelemahan dari KTSP ini. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, minimnya kualitas guru dan sekolah. Terus kemudian yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru, sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai masyarakat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Oke, baik, itu tadi
penjelasan saya tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jika ada yang kurang ataupun salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.